Oke, kembali lagi bersama saya di channel Eza Sigit ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 hal besar yang wajib dipersiapkan sebelum kalian memutuskan untuk mengikuti program magang ke Jepang ya. Magang ke Jepang adalah hal yang tepat ya bagi kalian yang menyukai budaya dan kehidupan Jepang tentunya. Selain tentang melatih kedisiplinan, di Jepang juga memaksa kita untuk bisa beradaptasi dengan bahasa mereka dan juga kebudayaan mereka ya kalau misalkan kita magang ke sana. Nah, jika nanti kalian selesai melakukan pemagangan, tentunya apapun yang ilmu yang kalian dapatkan selama pemagangan di Jepang diharapkan bisa diterapkan kembali di kehidupan sehari-hari kalian di Indonesia tentunya ya. Jadi misalnya tentang kedisiplinan, misalnya terus tentang buang sampah dan lain sebagainya gitu kan. Banyak sekali pengalaman yang nantinya akan kalian peroleh ya selama kalian mengikuti magang di Jepang. Namun, sebelum magang ke Jepang, tentunya ada beberapa hal yang mutlak mesti kalian persiapkan terlebih dahulu ya. Agar nantinya kegiatan magang kalian itu berjalan dengan lancar dan tentunya bisa menyelesaikan selama pemagangan 3 tahun ya, maupun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi saya, setelah melakukan pemagangan di Jepang selama 3 tahun, ada 5 hal ya yang wajib kalian ketahui terlebih dahulu sebelum kalian berangkat ke Jepang ya. Apa saja 5 hal tersebut? Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama, kalian harus punya niat dan mental yang super kuat. Karena apa? Niat adalah modal dasar bagi kalian yang ingin mengikuti program magang ke Jepang ya. Tanpa niat, kita nantinya tidak akan memperoleh hasil ya. Percuma gitu. Kalau kita gak niat magang ke Jepang tapi memaksakan diri gitu. Jadi belajarnya pun akan terasa tidak enak ya karena terpaksa. Jadi intinya kalian harus punya niat terlebih dahulu. Selain itu, diperlukan juga mental yang super kuat ya. Karena budaya kerja Jepang itu sangat keras dan tegas ya, sepengalaman saya ya. Kita pastinya bakalan dituntut untuk cepat beradaptasi terhadap bahasa, budaya, dan juga cara kerja mereka ya. Nah, meskipun tujuan kita ke Jepang itu sebagai pemagang, tetapi kita itu disamaratakan ya. Maksudnya dalam hal pekerjaan gitu, tidak dibeda-bedakan sama orang Jepang asli gitu. Dalam pabrik, pekerjaan kita itu sama persis sama yang dikerjakan orang Jepang juga gitu kan, sebagai pegawai tetap. Tetapi yang membedakan itu tentu dari segi gajinya ya. Orang Jepang itu pastinya lebih tinggi dari kita ya, karena kita kan sebagai pemagang gitu kan ke Jepang. Makanya gajinya itu kita di bawah ya. Orang Jepang di atas sedikit lah, beda. Tetapi di masalah pekerjaan semuanya sama ya. Nah, yang kedua, kalian harus punya fisik yang kuat ya. Memastikan keadaan fisik dan badan sehat merupakan hal mendasar ya bagi kita sebagai trainer sebelum pergi ke Jepang ya. Apalagi untuk menetap dan bekerja di sana selama 3 tahun ke depan. Jadi, usahakan fisik kalian itu harus kuat ya. Karena apa? Di Jepang itu memiliki 4 musim ya. Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi ya tentunya. Nah, di musim panas sama musim dingin itu memang sangat-sangat ekstrim ya bagi kita sebagai orang Indonesia yang baru pertama kali merasakan suhu udara panas sepanas-panasnya dan suhu udara dingin sedingin-dinginnya ya, waktu musim panas dan waktu musim dingin. Karena apa? Pada musim panas, sepengalaman saya ya, pagi-pagi udaranya udah panas, siang apalagi panas, kemudian malam juga masih panas. Ini pengalaman saya ya, bukan cuacanya ya, tapi udaranya itu loh yang bikin kita kepanasan. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang, jika kalian punya niat ingin magang ke Jepang, jagalah pola makan dan rutin berolahraga ya. Dan nantinya jika kalian ingin mengikuti magang ke Jepang, bakalan ada tes medical check up ya, untuk memastikan bahwa di diri kita itu tidak ada penyakit yang serius gitu. Dan jika dalam tes medical check up nanti kalian mendapati di tubuh kalian itu ada penyakit yang serius, saya sarankan kalian harus mengurungkan niat ya, karena kedepannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan bahasa Jepang ya. Magang di Jepang berarti kita bekerja sama dengan orang Jepang dan tentunya kita akan berkomunikasi setiap hari ya dengan orang Jepang. Dan apalagi misalkan kalian ditempatkan itu di perkampungan Jepangnya ya,
yang notabene kayak seperti di kita ya. Maksudnya kayak saya sendirilah istilahnya kurang paham tentang bahasa Inggris ya. Begitupun orang Jepang ya, kebanyakan mereka itu memakai bahasa Jepang ya terhadap orang asing, itu jarang memakai bahasa Inggris ya. Dan saya pun sadar diri gitu, saya tidak bisa bahasa Inggris ya. Makanya saya betul-betul belajar bahasa Jepang, dan itu emang salah satu faktor penting ya jika kalian ingin magang ke Jepang. Itu yang pertama bahasa ya. Jika kita tidak bisa bahasa, kalian nanti akan susah ya, susah untuk komunikasi, dan intinya kalian akan susah berangkat untuk magang ke Jepang ya nantinya ya. Oleh karena itu pengetahuan bahasa Jepang wajib kalian kuasai ya. Ditambah lagi dengan etos kerja orang Jepang itu yang keras ya, membuat kita itu harus disiplin dan lebih rajin lagi ya. Tapi memang saya akui juga sangat susah ya menguasai bahasa Jepang yang beragam itu. Tapi cobalah kalian dari sekarang mulai belajar dasar-dasarnya ya. Misalnya cara menulis hiragana, katakana, yang kayak gitu-gitu, kosakata, sebaiknya kalian pelajari dari sekarang. Nah, apalagi kalian yang masih duduk di bangku SMA ya, saya sarankan belajar sejak dini ya. Misalnya cara menulis hiragana, katakana, terus kosakata, kemudian budaya. Kalian sedikit-sedikit lah mulai nyicil gitu belajar bahasa Jepang. Bagi kalian yang ingin nantinya melanjutkan untuk mengikuti program magang ke Jepang ya. Tambahan lagi, jika kalian misalnya ingin mengikuti program magangnya itu di bidang pertanian ya, banyak sekali kosakata yang berhubungan dengan pertanian. Nah, saya sarankan kalian harus belajar kosakata yang spesifik gitu ke pertanian ya, supaya nanti memudahkan kalian dalam belajarnya gitu ya. Jadi misalkan kalian belajar Mina Nihongo. Nah, Mina Nihongo itu kan wajib ya belajar dasar-dasarnya nanti di sana. Nah, kemudian kalian tambahan lagi kosakata untuk bidang pertanian ya, jika kalian nanti ingin melanjutkan untuk magang ke Jepang di bidang pertanian gitu. Saya sarankan kalian sedikit-sedikit nyicil kosakatanya sejak dini ya, supaya nanti memudahkan juga bagi kalian yang ingin belajar nanti ke depannya ya, supaya enak gitu. Adapun untuk mempelajari bahasa Jepang ya, kamu bisa mengikuti kursus bahasa Jepang atau kamu bisa belajar secara otodidak ya. Banyak kok di website Marugoto dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri saja ya. Banyak maksudnya modul-modul ya, kalian tinggal pinter-pinter nyari, banyak kok, tinggal print. Masuk nomor 4, yaitu kalian harus mengetahui budaya di Jepang ya. Sebelum ke Jepang, sangat penting untuk mempelajari budaya dan kehidupan di Jepang agar kalian tidak dikucilkan ya, atau ditatap dengan mata tajam dengan orang Jepang ya, karena pastilah kaget gitu orang Jepang juga misalkan kita belum paham sama kebudayaannya mereka gitu. Karena orang Jepang itu sangat patuh terhadap budaya dan prinsip hidup mereka, seperti taat dan selalu mengikuti aturan, sopan dan menghormati orang lain, menjunjung tinggi budaya, menyukai keteraturan dan harmoni, berdedikasi terhadap pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah dokumen keberangkatan ya. Nah, jika 4 hal tadi sudah kamu usahakan dengan baik, saatnya kalian memperjuangkan dokumen untuk keberangkatan kalian. Nah, adapun dokumen yang diperlukan untuk proses pemagangan ya, misalnya paspor. Yang kedua adalah visa magang ya. Nah, untuk mendapatkan visa magang diperlukan Certificate of Eligibility ya, atau COE, atau surat izin tinggal ya di Jepang. Nah, pengajuan CEO ini sangat rumit ya dan memakan waktu 1-4 bulan ya. Jadi harus sabar dan berdoa agar CEO-nya di-approve ya. Nah, terkait dengan pengurusan COE ini, biasanya ini diurus sama agen ya, yang nantinya akan memberangkatkan kita ke Jepang ya. Jadi kita tinggal terima beres saja gitu. Nah, oke, jadi itulah 5 hal dasar ya yang wajib kalian perhatikan sebelum kalian mengikuti program magang ke Jepang ya. Jadi yang pertama itu kalian harus punya niat dan mental yang super kuat ya. Dan yang kedua, kalian harus punya fisik yang kuat. Dan yang ketiga, pengetahuan bahasa Jepang kalian ya. Yang keempat yaitu pengetahuan budaya di Jepang. Dan yang terakhir, pengurusan dokumen-dokumen untuk keberangkatan ya. Jadi itulah 5 dasar yang wajib kalian perhatikan sebelum kalian mengikuti program magang ke Jepang ya. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Atau misalkan kalian yang ingin menambahkan lagi, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.